pagi luar biasa, tetap semangat Astra Tech. Oke, perkenalkan nama saya Kamal Kemudian sudah Perdana dengan NIM 07 2025 0049. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih materi-materi yang sudah saya pelajari di semester 1 di prodi PHB. Nah, yang pertama itu ada common tools, yang kedua measurement tools, dan yang ketiga adalah mechanical tools. Sebelum kita mempelajari materi-materi tersebut, nah kalian harus menyiapkan APD yang menggunakan contohnya seperti ini. Ada helm, kacamata, body harness, jeans, dan juga sepatu boot. Oke, langsung saja kita ke materinya. Ya, Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu common tools. Nah, ini adalah contoh-contoh common tools ya teman-teman. nah yang pertama ini adalah kunci Inggris atau yang biasa disebut oleh adjustable wrench. Lalu yang kedua ini adalah linggis atau biasa disebut dengan screwbar. Lalu yang ketiga ini adalah torque wrench. Lalu di sini ada L handle, lalu ada soket. Terus ini namanya long extension untuk masukin ke soket. Lalu di sini ada namanya pipe wrench untuk mengencangkan atau mengendurkan pipa. Kita lanjut. Nah, di sini ada plastic hammer, terus ada copper hammer, rubber hammer, dan juga scraper. Nah, di sini adalah magnetic pickup tools atau biasanya untuk ini mengambil obeng atau mengambil baut yang berserakan gitu. Terus ini ada sliding T-bar, ini adalah T-handle, terus ini ada punch and chisel, lalu ini ada Allen key. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah macam-macam combination wrench ya, ada macam-macam ukurannya di sini. Ini ada Allen key, sama ini biasa disebut dengan Torx key atau kunci L yang berbentuk bintang seperti ini. Oke, lanjut. Sini ada namanya long nose vice grip. Lalu ini itu vice grip. Ini long nose pillar. Lalu ini ada adjustable wrench. Nah, di sini yaitu soket, macam-macam soket, ada yang kecil dan besar tergantung kebutuhan. Terus ada long socket, terus ini ada universal joint. Lalu ini ada ratchet. Lalu ini ada short extension dan juga sliding T-bar. Lanjut bawahnya. Nah, di sini ada yang namanya cutting pillar untuk memotong pipa sih, kayak memotong benda gitulah. Lalu ini ada combination pillar. Lalu ini ada long nose, dan ini macam-macam screwbar, screwdriver. Nah, ini ada palu, ada dua jenis palu yang berbeda dari yang di atas. Pertama yang ini namanya ballpoint. Yang ini untuk memukul, yang ini untuk menandakan sebuah tempat. Lalu ada plastic hammer. Lalu ada ini namanya faster gauge untuk mengukur kerapatan suatu blok gitu. Terus yang terakhir yang ini yaitu punch and chisel. Oke, cukup mungkin dari common tools. Oke, tadi kan kita sudah mempelajari common tools. Sekarang yang kedua kita mempelajari tentang electrical tools. Nah, ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah multimeter. Lalu yang kedua ada tachometer, yang ketiga ada refraktor, yang keempat ada hidrometer. Nah,
fungsinya itu untuk multimeter sendiri bisa ngecek berapa sih daya voltase yang ada di dalam aki gitu. Apakah aki itu layak atau enggak, atau misalkan aki itu butuh perbaikan sih, lebih ke ganti aki atau enggak. Lalu yang kedua, ini ada takometer. Takometer itu fungsinya untuk mengecek RPM atau putaran suatu benda, contohnya kayak kipas, terus T-belt gitu. Terus yang ketiga ada refraktor untuk mengecek kualitas dari air aki tersebut, apakah layak atau enggak. Lalu yang keempat ada hidrometer, ini juga sama untuk mengecek kualitas dari aki. Oke, pertama kita akan mempelajari tentang multimeter. Pertama, ini ada kabel, ini disebut namanya adalah kabel. Lalu yang kedua, yang lubang ini itu probe. Oke, kita masukin yang plus ke yang plus, yang merah ke yang plus, yang hitam ke yang minus. Nah, di sini ada kan di off. Berarti kita harus tahu dulu nih, ini akinya itu DC apa AC. Nah, karena ini aki 12 volt, berarti jangan DC. Yang dimana itu harus bolak-balik. Jadi di multimeternya kita ke atur yang DC. Ini adalah AC, yang ini adalah DC. Oke. Nah, gimana sih caranya? Jadi yang pertama itu kita menempelkan probe yang minus, yang minus itu ke yang minus di aki, lalu baru yang pro. Nah, kenapa kayak gitu? Supaya tidak ada percikan api yang membuat kita terkejut atau tersetrum gitu. Nah, di sini kita bisa lihat akinya itu 12,61 volt. Yang dimana standar aki pada umumnya itu di aki yang seperti ini ya, yang 12 volt itu 12 volt. Jadi aki ini sehat gitu, masih berfungsi dengan baik. Dan cara melepaskannya yaitu dengan melepas plus dulu baru minus supaya lebih safety. Lanjut ke yang berikutnya. Oke, lanjut ke pelajaran yang kedua yaitu takometer. Takometer ini fungsinya untuk mengukur sebuah RPM, kecepatan, putaran pada suatu benda. Ini ada seperti ini, yaitu kipas. Nah, cara penggunaannya ini kalian bisa menggunakan tombol yang di tengah yaitu miss untuk menghidupkan takometer. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian hold atau kalian tekan pada benda yang bergerak. Contoh seperti ini. Ini kalian kita hold. Lalu kita hold. Terdapat di 1929,6 rpm 8 rpm. Kita bisa dicoba. Terdapat di 2356,5 rpm. Lanjut di sini juga. Di 4.718,3 rpm. Dimana takometer ini sangat berguna sekali untuk mengukur sebuah RPM atau putaran mesin yang ada di unit maupun yang ada di kendaraan kita. Mungkin kita lanjut ke next. Oke, di alat ketiga ini saya akan mengukur menggunakan refraktor. Refraktor ini adalah bagaimana sih cara kita mengetahui air aki itu berkualitas baik atau enggak gitu. Nah, sebelum kita menggunakan ini, alhamdulillah kita dikalibrasi dulu. Bagaimana sih cara kalibrasinya? Yang pertama kita ambil air apapun, yang penting air jernih bersih. Lalu kita taruh di sini, lalu kita kita tutup, lalu biar dia merata sendiri. Setelah itu kalian baca. Nah, di baca sini itu ada namanya waterline. Jadi di saat air putihnya itu melewati waterline, berarti kalian harus mengkalibrasi di bagian pinnya ini menggunakan obeng khusus yang sudah ada di alat ini. Nah, karena ini sudah saya kalibrasi, jadi langsung saja kita mengetes menggunakan air aki langsung. Kita langsung membuka sealnya dulu.
langsung kita mengambilnya menggunakan pipet sedikit saja. Lalu ini kalian buka, lalu kalian teteskan di sini. Setelah tertetes, kita tutup pelan agar tidak muncrat. Lalu kita baca. Nah, ini air akinya kalau standar itu air aki itu di antara 20 sampai 25. Cuman ini di bawah itu, di bawah 10 bahkan. Jadi ini air akinya harus dicas lagi mungkin akinya, atau enggak akinya ada bermasalah, bisa diganti ataupun di recas ulang. Nah, setelah itu kita buka ini untuk membersihkan alatnya supaya tidak basah dan juga tidak korosi gitu, supaya bersih juga. Nah, itu setelah itu kita tutup, lalu kita tutup ininya. Nah, jadi seperti itulah cara penggunaan pengukuran dari refrakto ini. Kita lanjut ke alat berikutnya. Oke, kita lanjut ke ketiga, yaitu hidrometer. Hidrometer itu fungsinya adalah untuk mengecek air aki tersebut apakah baik atau enggak. Kalau misalnya enggak baik, itu berarti aki tersebut butuh di recharge atau mungkin diganti. Oke, kita lanjut ke cara penggunaannya. Sini kita buka dulu sealnya, seal 1. Nah, setelah itu sini ada tuas untuk menghisap atau menyedotkan air ke dalamnya. Jadi pertama kita masukkan dulu ujungnya atau pipa kecilnya, lalu kita pencet, lalu kita lepas. Nah, di sini ada pengukuran airnya, yaitu di 3250. Nah, berarti ini airnya bagus atau air akinya bagus di seal 1. Lalu kita lanjut di seal 6. Seperti tadi kita masukkan, lalu kita pencet dan kita lepas. Nah, ini airnya di 1300, berarti air akinya masih normal, masih bagus untuk digunakan. Lalu kita taruh lagi air akinya, lalu kita tutup sealnya. Oke, jadi seperti itu cara penggunaan dari hidrometer ini, yaitu untuk mengukur kualitas dari air aki. Ini kita lanjut ke selanjutnya. Oke, di alat ukur yang terakhir di elektrikal, yaitu ada baterai charger. Dengan baterai charger ini berapa sih? Baterai charger ini untuk mengecas sebuah baterai atau aki yang dayanya itu lebih rendah dari standarnya. Contohnya ini ada baterai 12 volt, yang dimana ini standarnya itu harusnya 12 volt. Memang kalau misalnya ada baterai aki yang di bawah 12 volt itu wajib dicas. Oke, lanjut kita cara penggunaannya. Yang pertama, ini adalah probe. Nah, probe ini itu harus disambungkan ke baterai 12 volt karena harus sesuai 12 volt ini dengan baterainya yang dibutuhkan. Lalu kita pasang yang probe plus ke yang plus. Oke, sudah. Yang minus ke yang minus. Oke, sudah. Lanjut kita menyalakan baterainya, baterai chargernya. Dengan cara di sini ada ampere hour, yaitu yang 20, karena ini kan 12 volt ya. Jadi kalau misalnya yang 12 volt cari yang terdekat di antara pilihan di sini. Kalau misalnya pakai 24 volt itu bisa yang di atas 20, yaitu 80 ampere hour. Kita ke yang 12 volt. Nah, sudah. Lalu kita pilih waktunya. Ini ada 10 menit,
udah 5 menit. Nah ini karena baterainya sudah penuh, sudah oke, sudah apa namanya, dia nggak butuh daya lagi, jadi ini cuma hanya mengatas saja. Jadi seperti itulah cara menggunakan baterai charger ini gitu. Lalu kita matikan lagi. Setelah itu kita cabut dulu yang minus. Jadi seperti itulah cara penggunaan baterai charger dan alat-alat electrical tools yang lainnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau bagaimana sih cara membaca ya, sebuah mechanical tools. Oke teman-teman, lalu yang ketiga kita akan menjelaskan atau belajar tentang mechanical tools. Yang pertama ada vernier caliper atau jangka sorong. Lalu yang kedua ada micrometer dan juga gear bore gauge. Oke, selanjutnya kita akan mengukur cylinder liner menggunakan vernier caliper. Jadi ini harus pas ya teman-teman. Gua pasinnya 82, berapa gitu cara tau komanya gimana? Itu sudah pas. Lalu sini ada 81, 1,70 ya, 81,70. Jadi total diameter cylinder liner tersebut adalah 81,70. Oke, karena kita sudah mengukur cylinder liner, itu yang ukurannya adalah 81,70. Lalu kita menghitung juga di micrometer supaya kita bisa mengetahui di gear bore gauge-nya. Pertama di sini kita memerlukan yaitu root dan juga calibration key. Nah setelah itu kita mengkalibrasi ini menggunakan root seperti ini. Nah ini sudah lurus jangka 0. Lalu selanjutnya jika sudah dikalibrasi, kalau misalkan belum di angka 0, kalian bisa menggunakan calibration key ini untuk memutar di bagian skala non-use nya. Setelah itu kita lepas. Setelah itu kita arahkan ke angka 82,70. Lalu kita menggunakan micrometer di 75 sampai 100, yang dimana angka 82 itu ada di antara 75 dan 100. Lalu kita pasti di angka 82. Nah ini sudah ada di angka 82. Selanjutnya kita menggunakan gear bore gauge kita. Lalu kita menggunakan gear bore gauge dengan replacement rodnya yaitu 80 mm dan juga washernya di 2 mm, yang dimana total dari sini hingga sini adalah 82 mm. Lalu kita lanjut mengukur silinder liner. Oke, jadi begini caranya ya. Jadi pertama kalian tidak boleh langsung bersentuhan. Yang ini nggak boleh bersentuhan dengan silindernya karena bisa terkikis, dan juga biar lebih awet juga alatnya. Ini pertama kita masukin saja di sumbu X, lalu kita goyang-goyangkan seperti ini, cari yang paling jauh. Nah di sini yang paling jauh adalah di 15. Jadi cara berhitungnya adalah seperti ini. Jadi total dari gear bore gauge ini adalah 82 mm, lalu dikurang dengan 0,15. Jadi ditemu 81,85. Jadi total sumbu X1 yang ditemukan di silinder satu ini adalah 82,85.
Oke, jadi seperti itu yang telah saya pelajari di semester 1 di Prodit RPAB. Lalu materi ini akan berguna untuk saya untuk kedepannya untuk bisa belajar lebih dalam lagi tentang teknik-teknik atau pelajaran yang ada di TRPAB ini. Dan pelajaran ini sangat berguna untuk saya dan juga mungkin untuk masa depan saya. Jadi cukup sekian dari video saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.